Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Pada sehat semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Baguslah kalau semuanya pada sehat. Kalian semua jangan pada bandel ya, jangan pada main keluar atau kumpul-kumpul di jalan di luar dulu gitu. Mengingat di negara kita ini sedang gencar-gencarnya memberitakan tentang bahayanya virus COVID-19 atau yang biasa disebut dengan corona. Baik, Pak. Sehat semua. Nah, kalian harus patuh sama pemerintah untuk jaga jarak dengan orang sekitar, membiasakan diri di rumah dulu gitu. Pemerintah juga maksudnya baik kok agar kita semua sehat semua. Amin. Oke, kalau gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, kalau gitu kita berdoa dulu aja ya sebelum memulai pembelajaran kali ini. Silakan KM Ajis. Jis, silakan memimpin doa. Ayo, Jis, doa, Jis. Baik. Oke, teman-teman semuanya. Sebelum memulai pembelajaran online kali ini, marilah kita berdoa agar kita semua diberi kelancaran dalam belajar hari ini. Amin. Diberi kesehatan dan juga semoga kita bisa kumpul seperti dulu lagi. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ajis. Oke, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin ngecek siapa aja yang daring gitu ya. Soalnya ini kayaknya agak kurang gitu, satu orang siswanya. Siapa yang nggak daring hari ini? Ya, Pak. Nadira, Pak. Nggak daring hari ini. Oh, emang kemana, Nadiranya? Habis, Pak, kuotanya. Oh, nggak apa-apa lah. Nanti suruh Iya. PC Bapak aja ya. Oke, siap, Pak. Siapa lagi KM yang tidak daring? Sudah, Pak. Tidak ada lagi. Oh, tidak ada lagi. Oke, kalau gitu kita mulai ya pembelajarannya. Bentar. Iya, Pak. Nah, kelihatan nggak semuanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, materi hari ini adalah tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Nah, ada yang mau jelasin nggak tentang kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional terlebih dahulu? Saya, Pak. Ya. Pak Ren. Paren, silakan Paren. Jadi keberadaan pembentukan peraturan perundang-undangan itu didasarkan pada pemikiran negara Indonesia yang adalah negara hukum, Pak. Sehingga segala aspek kehidupan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Dalam telah sejarah, Pak, perundang-undangan, wedge atau story, dapat dikemukakan bahwa perundang-undangan dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah 4 kali mengalami perubahan, mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan negara dan urusan pemerintahan, dan terdapat landasan pengaturan baru dalam Undang-Undang 1945 antara lain. Beralihnya kekuasaan yang membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR dan adanya undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan undang-undang, Pak. Ya, bagus ya Paren. Saya mau menambahkan sedikit ya. Pada dasarnya undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku atau memberikan pedoman pasti mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dari undang-undang hingga peraturan daerah. Sehingga nantinya menjadi handbook way giving bagi para perancang peraturan perundang-undangan. Nah, lalu meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, berbagai permasalahan yang muncul dalam pemahaman membuka peluang untuk melahirkan berbagai karya akademis dalam paradigma konsepsional baru. Tulisan ini merupakan usaha mereka bahan dasar peraturan perundang-undangan yang dalam berbagai bahan itu dalam kenyataannya terdapat perbedaan, sehingga pemahaman dasar peraturan perundang-undangan senantiasa mengalami penyesuaian dalam prakteknya. Sebagaimana pemahaman peraturan daerah, mulai dari istilah program pembentukan hingga pembatalan peraturan daerahnya. Seperti halnya tulisan-tulisan terdahulu, harapan penulis semoga keberadaan buku ini senantiasa dapat memberi manfaat, menambah dan memperkaya pengetahuan tentang pembentukan peraturan perundangan. Nah, selanjutnya ada yang mau menjelaskan nggak tentang sikap positif terhadap perundang-undangan nasional? Ayo, Pak. Juang, Pak. Silakan, Juang.
Jadi sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan nasional itu ada 7, Pak. Yang pertama, mengamalkan peraturan dalam undang-undang. Yang kedua, menaati peraturan dalam beraktivitas. Yang ketiga, menaati norma-norma dalam masyarakat seperti norma sosial, agama, maupun kesusilaan. Keempat, atau royong melakukan segala sesuatu. 5, toleransi dan seperti dari 6, melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, yang terakhir, menjunjung tinggi nilai. Nah, ya, bagus Juang. Nah, seperti yang Bapak bicarakan di minggu kemarin, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan mind mapping. Sudah dibacakan materi yang Bapak sampaikan minggu kemarin? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Nah, bagus. Nah, di sini ada kedudukan dan makna pembukaan undang-undang. Ada yang bisa menjelaskan pembukaan undang-undang Republik Indonesia tahun 1945? Saya, Pak. Silakan, Saya, Pak. Siapa tadi? Ria. Silakan, Ria. Iya, Pak. Jadi, menurut saya, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu, adapun sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen yang terdiri atas pembukaan, lalu yang kedua ada batang tubuh, dan yang ketiga ada penjelasan. Lalu yang terakhir sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau amandemen terdiri dari atas pembukaan dan pasal-pasal. Ya, terima kasih Ria. Hebat banget ya. Tepuk tangan untuk Ria dong semuanya. Yeay. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi ini? Saya, Pak, ingin bertanya. Ya, silakan Pania. Apakah ketentuan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ada yang mengatur, Pak? Oh, oke, Pania. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi, ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal. Seperti itu, Pania. Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oh, oke, baik. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi terkait materi yang ini? Pak. Tidak, Pak. Oh, oke, baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, mana? Selanjutnya tentang salah. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan Tarek. Jadi, Pak, hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilaksanakan dengan pernyataan kemerdekaan. Pada dasarnya, alinea 1 sampai dengan alinea kedua merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea 4 memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Begitu, Pak. Ya, bagus sekali Tara ya. Penjelasan kamu itu tadi sangat lengkap gitu. Hebat ya murid di kelas ini semuanya pada baca materi yang minggu kemarin yang Bapak share itu. Iya, Iya, Pak. Bagus, bagus. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi ini? Tidak, Pak. Oke, kita lanjut aja ke materi selanjutnya ya. Tentang nah,
Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau state fundamental norm bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi pernyataan. Nah, ada yang mau menyebutkan nggak apa saja gitu? Haji Saya, biasanya Pak. Pak. Ajis Ya. katanya mau, Pak. Haji semangat Bapak. Silakan Pak KM. Nah, terima kasih Pak. Jadi itu gini ya. Yang pertama berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentukan negara PPKI yang menetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua berdasarkan isinya, pembukaan memuat asas falsafah negara Pancasila, asas politik, negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Republik Indonesia. Lalu, kalau menurut pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama juga pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, apa ini? Pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Ya. Bagus Pak KM. Walaupun sedikit gugup ya, tapi jelas banget materinya ya. Tepuk tangan dong buat KM kita kasihan. Nah, Cita sama cinta deket. Nah, saya ingin sedikit menambahkan dulu ya. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung nilai lestari gitu. Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, pembukaan undang-undang memberikan landasan dalam pergerakan, perjuangan kemerdekaan, dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, baik. Lanjut ke materi terakhir yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa lagi yang mau menjelaskan? Tapi untuk ini satu orang satu alinea ya. Soalnya kasihan kalian ini berapa alinea sekira kita 4 alinea gitu. Jadi kasihan kalau seorang yang membacanya gitu. Oke. Yang pertama siapa yang mau terlebih dahulu? Saya Pak. Ya, silakan Pak Ren. Jadi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea memuat dalil objektif yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjadi untuk memperoleh kemerdekaan. Alinea pertama juga mendukung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kegunaan makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajah dalam segala bentuk. Juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara, termasuk warga negara, harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan, tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap negara, tetapi juga antar manusia karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia, Pak. Ya, bagus Pak Ren ya, pemaparannya sangat jelas gitu tentang materi yang alinea pertama gitu ya. Terus selanjutnya mau siapa? Yuhu, Pak Ren. Pak. Ya, Juang. Silakan. Oke, maaf. Di alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Poin A, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan
Poin yang kedua itu bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Poin ketiga, kemerdekaan hanya harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak ada. Kemerdekaan yang diraih merupakan kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih haruslah mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan lain, bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu di dalam negara kesatuan, bukan bangsa yang terpecah atau terpisah secara geografis maupun. Oh ya, makasih Juang ya buat pemaparan alinea kedua gitu. Sangat bagus banget itu pemaparan dari Juang itu. Selanjutnya siapa lagi ya? Sok, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Pania. Di alinea ketiga ini memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga juga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Ya, makasih Pania, benar sekali ya, bagus banget pemaparan alinea ketiga ini. Lalu selanjutnya alinea terakhir mau sama siapa? Saya Pak. Oh ya, silakan Aji. Oh ini apa ya? Jadi itu gini Pak. Silakan. Bener Pak. Ada kendala teknis Pak. Oh, kenapa? Ada apa tuh? Di alinea keempat tuh jadi gini Pak. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tentang tujuan negara Pak. Yang poin pertama akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Kemudian yang poin kedua, ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara Pak, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan suatu kebulatan utuh, suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan, maka secara yuridis konstitusional adalah sah. Insya Allah saya juga Pak berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Sekian Pak. Ya, terima kasih Bapak KM gitu atas tambahan materinya gitu. Saya juga ingin sedikit menambahkan beberapa materi lagi gitu. Yaitu ada di sini tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar menurut tahun 1945 gitu. Hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD itu ada ini gitu. Ada 4. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Lalu yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin
agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Selanjutnya, adanya kehendak dan penguasaan negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaranya. Yang terakhir, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Lalu setelah kita mengkaji kedudukan UUD ini, marilah pahami apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal gitu, atau pasal 2 aturan tambahan. Pembukaan dan pasal-pasal merupakan suatu kebulatan yang utuh gitu. Dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Lalu ada juga sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar. Suatu Undang-Undang Dasar dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah Undang-Undang Dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah undang-undang itu memerlukan cara yang tidak mudah, Undang-Undang Dasar tersebut dikatakan rigid. Lalu selanjutnya adalah mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Lalu selanjutnya ada peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2, tetap mempertahankan NKRI. 3, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Lalu yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum. Gitu. Oke, mungkin waktunya udah habis ya buat hari ini. Kita lanjut aja ke kuis gitu ya. Ya. Nah, Oke, Pak. Pak. Nah, siapa yang mau menjawab nomor pertama? Saya, Pak. Ya, silakan Ria. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, sedangkan penjelasan Undang-Undang 1945 ditulis oleh jawabannya A. Oke, benar. Tepuk tangan buat Ria dong. Benar jawabannya, benar. Yeay. Oke, selanjutnya, nah, nomor 2 siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Pak Ren. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama memiliki nilai universal, Pak. Artinya jawabannya B. Berlaku untuk seluruh. Ya, benar Pak Ren. Yuk, tepuk tangan buat Pak Ren. Bagus. Lalu selanjutnya, ya, nomor 3 siapa? Siapa? Ya, silakan Tare. Cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur terdapat di C, Pak, alinea ketiga. Oke, bagus Tare. Hebat Tare. Kasih tepuk tangan buat Tare. Oke, soal terakhir. Siapa soal terakhir? Saya, Pak. Ya, silakan Juang. Pokok pikiran yang ketiga pembukaan UUD 1945 adalah D, Pak, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan keperwakilan. D, Pak. Oke, bagus Juang, bagus. Tepuk tangan dong buat Juang. Bagus ya, hebat murid kelas ini anaknya pada semangat gitu buat belajar dan rajin gitu buat baca materinya gitu. Nah, berhubung kelas kita sudah selesai gitu, seperti biasa ya untuk dibiasakan
KM, silakan pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik, Pak. Ya, udah Sebelum habis. pulang, sebelum habis, mematikan video online, kali ini kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing ya. Iya. Baca doa dong. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih ya Ajis. Ya anak-anak, sampai di sini saja mungkin untuk pembelajaran hari ini gitu. Bapak harap semuanya bisa terus mendapatkan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Amin. Iya. Ya. Amin, Ya, Bapak. Bapak pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.